Anginnya lumayan kencang guys. Ini hujan, wow. Kilatnya menyambar-nyambar. Hujan di musim kemarau. Senantiasa waspada teman, meskipun sekarang wilayah Pulau Jawa sudah memasuki musim kemarau, namun hujan lebat disertai petir masih berpotensi terjadi. Nanti kita coba mengetahui apa sih yang menjadi pemicu adanya hujan di musim kemarau beberapa hari ini. Kalau kemarin hujannya kategori ringan, namun sekarang wow, hujannya dalam kategori hujan lebat disertai petir teman. Wow, tangkapan dari Sipora teman. Ini posisi saya yang berwarna biru ini. Sepertinya ada delay, di mana Sipora ini agak terlambat dalam memberikan informasi awan teman. Namun kalau kita lihat secara garis besar memang pertumbuhan awan cumulonimbus atau petir lebih didominasi di wilayah selatan, di Wonosari, Gunung Kidul, dan di bagian timur yaitu di wilayah Klaten. Saya rasa nanti update 10 menit ke depan mungkin akan bisa terlihat bahwasannya saat ini di lokasi saya berada ada pertumbuhan awan hujan yang cukup tebal. Inilah Sipora teman-teman. Teman-teman bisa memanfaatkan Sipora ini untuk memonitoring bagaimana pertumbuhan awan, terlebih awan hujan yang tentunya dapat berdampak pada hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya hujannya begitu lebat. Sekali lagi, inilah hujan di musim kemarau teman. Nanti kita akan mencoba mencari tahu apa yang menjadi penyebab beberapa hari ini di musim penghujan, beberapa hari di musim kemarau ini banyak terjadi hujan. Hujannya semakin deras teman. Baik teman-teman, kita akan mencoba menganalisa mengapa di musim kemarau terjadi hujan. Kita ketahui beberapa hari terakhir ini terjadi hujan, khususnya di wilayah Yogyakarta. Nah, kita akan menganalisa dari sisi atmosfernya atau anginnya. Kita akan mencoba menganalisa dari sisi angin. Kita mengambil data atau informasi dari BMKG Signatur. Kita akan melihat bagaimana kondisi angin pada lapisan 850 milibar. Kalau kita lihat teman-teman, angin bertiup dari Australia menuju Asia atau angin timuran. Tapi kalau kita lihat di sepanjang pesisir selatan Pulau Jawa, ternyata angin itu mengalami pembelokan. Ini misal di Blitar, ini angin cenderung berbelok. Nah, pembelokan angin ini menimbulkan atau memicu adanya konvergensi atau pergerakan udara ke atas. Ketika udara itu bergerak ke atas dan sifatnya lembab, maka dia akan menimbulkan awan-awan hujan. Sedangkan di selatan daerah istimewa Yogyakarta, angin juga cenderung mengalami pelemahan atau mengalami pembelokan menuju ke kepulauan. Hal ini juga bisa memicu adanya konvergensi teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari sisi atmosfernya, memang kondisi atmosfer atau kondisi angin di wilayah pesisir selatan Pulau Jawa menunjukkan adanya konvergensi akibat pembelokan angin dan juga pelemahan atau pengurangan kecepatan angin di sepanjang pesisir selatan Pulau Jawa. Sehingga kondisi ini bisa memicu adanya awan-awan hujan. Oke, selanjutnya kita akan menganalisa dari sisi ocean atau dari sisi air lautnya, karena air laut ini memiliki peranan yang besar dalam pembentukan awan, karena
Awan itu akan terbentuk ketika ada uap air, dan sumber utama uap air adalah dari laut. Kalau kita lihat anomali suhu muka air laut mingguan di wilayah perairan selatan Pulau Jawa menunjukkan nilai anomali positif, yaitu dalam kisaran 1 hingga 2 derajat Celcius. Artinya apa? Artinya bahwa selama 1 minggu terakhir ini suhu muka air laut di selatan Pulau Jawa itu cenderung lebih hangat sekitar 1 hingga 2 derajat Celcius dibandingkan rata-ratanya. Nah, ketika suhu muka air laut ini cenderung lebih panas, tentunya uap air yang dihasilkan akan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi normalnya. Nah, seperti saya sampaikan, ketika uap air itu banyak, uap air itu tinggi, tentunya awan-awan hujan akan mudah terbentuk atau akan banyak terbentuk awan-awan hujan yang akan menghasilkan hujan itu sendiri. Nah, dari sini kita bisa melihat dari segi angin dan kondisi suhu muka air laut sudah memberikan semacam benang merah atau pemahaman kenapa kok di musim kemarau terjadi hujan selama beberapa hari ke belakang. Ya, penyebabnya adalah karena konvergensi, pembelokan angin dan pelemahan angin, dan yang kedua adanya suhu muka air laut yang cenderung lebih tinggi dibandingkan normalnya di wilayah pesisir selatan Pulau Jawa. Selanjutnya ada satu lagi teman-teman, yaitu adanya fenomena MJO, Madden-Julian Oscillation. Nah, MJO itu adalah semacam pergerakan awan besar atau klaster awan yang cukup besar yang bergerak dari Samudra Hindia menuju Pasifik. Nah, ketika pergerakannya itu mencapai wilayah Indonesia, ini akan bisa memicu adanya hujan di wilayah Indonesia. Bisa hujan lebat, hujan sedang. Namun MJO ini ya salah satu fenomena yang menjadi pengganggu atau menjadi pembentuk variabilitas cuaca di wilayah Indonesia yang sangat berpengaruh di wilayah Indonesia. Dan kebetulan di periode tanggal 15 hingga 20 itu MJO berada di wilayah Indonesia bagian barat hingga Indonesia bagian tengah. Nah, ketika MJO ini aktif di wilayah Indonesia bagian barat hingga tengah, maka dapat memicu adanya hujan di wilayah tersebut. Diprediksikan MJO ini akan memberikan pengaruh hingga sekitar tanggal 20 Juni, semacam itu. Jadi MJO juga menjadi salah satu faktor mengapa kok di musim kemarau ini terjadi hujan hingga beberapa hari. Dan BMKG sebenarnya sudah memberikan semacam warning, peringatan akan beberapa wilayah yang berpotensi mengalami cuaca ekstrim. Tanggal 16 ini salah satunya di wilayah Jawa Tengah, terutama di pesisir selatan Pulau Jawa, menunjukkan adanya potensi hujan ekstrim. Di Jawa Timur ada 7 kota, 64 kecamatan. Ini bisa teman-teman lihat di BMKG signatur. Jadi sebenarnya peringatan BMKG cukup valid teman-teman, karena memang dalam kondisi real saat ini memang tadi di Blitar ada hujan lebat, kemudian di sini Wonogiri, kemudian tadi kita bisa melihat bagaimana citra radar dari Sipora tadi juga menunjukkan adanya pertumbuhan awan di wilayah Yogyakarta bagian selatan. Coba kita lihat di tanggal 17 juga masih beberapa wilayah dalam kategori peringatan dini untuk cuaca ekstrim. 18 Nah, sekitar 18 teman-teman. Jadi kondisi cuaca
hujan ini akan berpeluang hingga tanggal 18. Nanti kita coba validasi apakah benar hujan ini hingga tanggal 18 dan selanjutnya akan kembali normal dengan kondisi udara yang lebih cerah. Oke ya teman, demikian sedikit analisa terkait bagaimana kejadian hujan di musim kemarau ini. Kembali lagi, ini adalah analisa pribadi saya, bukan analisa resmi dari BMKG. Saya hanya membaca informasi-informasi yang ada di BMKG dan saya coba analisa berdasarkan apa yang menjadi pemahaman saya di bidang cuaca maupun iklim. Oke, sampai di sini dulu teman. Video ini semoga memberikan manfaat, senantiasa waspada dan tetap menjaga kesehatan. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Oke, see you.